Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Sudaryono mengungkap total lahan pertanian yang terdampak banjir di wilayah Sumatera mencapai 40.000 hektare. Dikutip dari Tribun News, dari jumlah tersebut, lahan Puso di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 4.500 hingga 5.000 ha. Lahan Puso adalah lahan pertanian yang gagal panen karena mengalami kerusakan parah akibat bencana seperti banjir maupun banjir bandang. Ini akan kita cek terus. Kita akan punya penyuluh pertanian, ada dinas pertanian. Jadi kami betul-betul mendayagunakan itu, kata Sudaryono di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025. Walaupun angka lahan terdampak mencapai puluhan ribu hektare, Sudaryono memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu produksi beras nasional. Menurut politikus Partai Gerindra itu, jika dibandingkan dengan total lahan baku sawah Indonesia yang mencapai 7,3 juta ha, luas 40.000 ha itu tergolong kecil. 40.000 kecil, jadi nggak terlalu signifikan mempengaruhi produksi, ujar Sudaryono. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, menyebut pembukaan hutan di Pulau Sumatera sudah mencapai skala masif, terlebih dengan adanya gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Aktivis sekaligus Kepala Divisi Kampanye WALHI Uli Artasiagian mengatakan, kegiatan pembukaan hutan dengan skala besar terjadi di wilayah hulu yang mencakup hutan maupun daerah aliran sungai di ketiga provinsi itu. Hal ini disampaikan Uli saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang tayang di kanal YouTube Kompas TV, Rabu, 10 Desember 2025. Pembukaan hutan secara besar-besaran memicu kerusakan lingkungan dan ekologis yang turut memperparah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Pembukaan hutan, itu terjadi dalam skala yang besar sekali, kata Uli. Ya, kalau kita merujuk misalnya apakah memang benar-benar terjadi pembukaan hutan dalam skala yang besar di 3 provinsi itu, tentunya gambar-gambar yang kita saksikan dari video-video tumpukan-tumpukan kayu yang terbawa arus air sampai ke hilir itu nggak bisa dibantah. Bahwa ada satu kegiatan pembukaan hutan dalam skala yang besar di wilayah hulu, baik hutan maupun daerah aliran sungai, di 3 provinsi itu. Dalam rilis yang terbit pada Selasa, 9 Desember 2025, WALHI mengungkap luas kerusakan hutan dan das di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 889.125 hektar. WALHI pun menyebut ada sejumlah perusahaan yang menyebabkan kerusakan tersebut, dan ditambah dengan aktivitas ilegal. Dalam catatan WALHI, setidaknya ada 13 perusahaan kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang melakukan perbuatan perusakan hutan. Lalu, ada 62 aktivitas tambang emas tanpa izin di Sumatera Barat, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung. Selain itu, terdapat 5.208 hektar kawasan hutan yang dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Bahkan, perusahaan di 7 kabupaten di Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidi, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar, telah merusak 954 das dan 60%-nya berada dalam kawasan hutan. Masih di program Sapa Indonesia Pagi yang sama, Uli juga menjelaskan, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia yang merusak lingkungan, misalnya, penebangan hutan. Ada semacam lingkaran setan dalam terjadinya bencana ekologis di Sumatera, yakni keterkaitan erat antara deforestasi, krisis iklim, dan banjir bandang. Kerusakan hutan akibat deforestasi secara eksponensial tidak hanya memperparah kerusakan ekologis dan menghilangkan kemampuan ekologisnya dalam menampung air, tetapi juga memperparah pemanasan global. Nah, terupdate yang Puso ada berapa? 4.500 berapa gitu ya kalau nggak salah ya. Ada kok, kemarin 4.500 berapa gitu. Terakhir saya dapat beritanya. 4.500 sekian hektar. Let's say katakanlah 5.000 lah gitu. Jadi kalau ada orang nanya, Pak ini gimana dengan kondisi bencana banjir ini terhadap capaian produksi kecil ya. Maksud saya kalau kita bandingkan dengan luasan lahan baku sawah kita yang 7,3 juta, katakanlah 40.000 gitu ya kecil. Jadi nggak terlalu signifikan untuk mempengaruhi produksi. Kalau yang target produksi tahun depan Pak, ya? Itu nggak akan ngaruh ke target produksi tahun depan? So far sih memang ada gini, kami melihat itu memang ada di 3 provinsi itu ada penurunan namanya LTT. Jadi orang yang nanam itu ada menurun sedikit dibandingkan periode tahun lalu, tapi secara nasional lagi tinggi semua. Ya tahun ini kita kan gini, kementerian yang mencatat hasil panen kan bukan kami, ya kan? Yang mencatat hasil panen itu namanya BPS, jadi satu data BPS. Berapa panennya, berapa jumlah panennya itu semua BPS. Nah Kementerian Pertanian nyatat apa? Kita itu mencatat yang kita tanam.
Jadi berapa luas yang kita tanam kita catat. Jadi kalau bulan Desember kita nanam lebih banyak, maka di bulan Maret, Februari Maret, maka panennya akan lebih banyak. Jadi gitu, kami ini sudah bisa memprediksi kira-kira kalau ditanam sekian juta hektar, maka panennya akan berapa, kita sudah bisa melihat produksi itu. Dengan 3 provinsi yang terdampak ini seperti apa sih Pak untuk proyeksi di produksi? Nggak terlalu berpengaruh ya, karena memang itu tadi yang terdampak kan, saya tidak mengatakan 40.000 hektar itu kecil ya, tapi maksud saya kalau saya katakan hanya 40.000 itu karena saya bandingkan dengan total luasan baku sawah se-Indonesia itu 7,3 juta hektar, jadi kecil gitu, sehingga tidak signifikan mempengaruhi produksi dari kebutuhan masyarakat. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.